Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Nah, di kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai bagaimana tips dan trik untuk memilih formasi agar teman-teman memiliki peluang lulus yang cukup besar. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan berkaitan dengan pengadaan CPNS di tahun 2024 terkhusus untuk formasi BKKBN. Oke, yang pertama teman-teman adalah pilih formasi sesuai jurusan. Nah, ini banyak sekali yang bertanya gitu ya. Kalau saya milih jurusan ini sesuai nggak? Ini sesuai nggak? Nah, teman-teman pahami dulu semuanya ya, teman-teman. Ini jurusannya apa? Terus dibaca baik-baik. Ini jurusan teman-teman, kualifikasi pendidikan teman-teman ini masuknya kemana? Terus jika ada beberapa formasi yang masuk di kualifikasi pendidikan teman-teman, carilah formasi yang kira-kira peluangnya cukup besar, sedangkan kualifikasi pendidikannya hanya sedikit gitu, hanya beberapa kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi yang dituju. Terus yang kedua adalah teman-teman pilih formasi terbanyak. Nah, ini coba kalian teman-teman lihat gitu ya, formasi apa yang paling banyak yang disiapkan oleh BKKBN yang sesuai dengan kualifikasi teman-teman. Jadi banyak sekali yang dibuka oleh BKKBN gitu ya. Jadi teman-teman bisa merangkum dan melihatnya formasi apa yang terbanyak peluangnya yang terbesar yang bisa teman-teman ikuti seleksi pengadaan di tahun ini. Yang ketiga selanjutnya adalah teman-teman pilih formasi lebih dominan ke individu atau diri masing teman-teman ya. Jika teman-teman penyandang disabilitas, silakan ikuti yang disabilitas. Mengambil surat keterangan dari puskesmas atau rumah sakit yang menunjukkan teman-teman disabilitas. Terus jika teman-teman putri Papua yang ada daerah Papuanya baik dari ayah atau ibu juga bisa mengikuti seleksi untuk yang Papua. Ini juga berdampak besar untuk teman-teman yang kira-kira bisa lolos di tahap SKB menuju SKB gitu ya, atau juga bisa mengikuti yang di Kalimantan. Jadi pilihlah yang berdasarkan yang mendekati individu yang benar-benar menghasilkan teman-teman bisa lulus di tahap SKB nanti ya, karena rankingan ini mengambil 3 kali dari nilai terbesar. Jika formasinya hanya 1 berarti 3 orang yang diambil untuk seleksi di tes SKB. Jika formasinya ada 3 berarti 9 orang. Berlomba-lombalah untuk bisa masuk SKB, maka tahap awal adalah pilih formasi yang sesuai dengan karakter individu yang juga peminatnya sedikit, seperti itu teman-teman. Yang keempat adalah hindari formasi dengan kualifikasi semua jurusan atau pendidikan yang umum teman-teman ya. Jika misalkan diterima untuk kategori semua jurusan, nah ini perlu dihindari karena pasti banyak banget yang mengikuti ya teman-teman, saingannya berat-berat, apalagi BKKBN adalah pusat, jadi dari berbagai suku, dari berbagai jenis kabupaten, provinsi bisa mengikuti. Hindari yang ini, dan hindari juga yang jurusannya terlalu banyak gitu, formasinya hanya 1 atau 2 sedangkan jurusan atau kualifikasi pendidikannya diterima cukup banyak, apalagi kualifikasi pendidikan yang umum. Ini lebih dicermati lagi teman-teman, silakan cari yang benar-benar jurusannya menjuru ke jurusan teman-teman, kualifikasinya sesuai dengan yang teman-teman, sedangkan yang pendidikan lain tidak dikategorikan di sana. Ini bisa teman-teman menjadi prioritas untuk perekrutan atau mengikuti tes di tahun ini. Terus yang kelima adalah teman-teman pilih formasi dan lokasi sepi peminat gitu ya, karena banyak provinsi yang membuka tes CPNS pengadaan tahun 2024 terkhusus juga untuk BKKBN. Jadi teman-teman bisa memilah lokasi mana yang kira-kira peminatnya sedikit gitu. Ini menjadi peluang besar teman-teman untuk bisa lulus CPNS di tahun 2024 ini. Nah, ini teman-teman saya sudah merangkum untuk persebaran formasi CPNS BKKBN ya di tahun 2024. Bisa dilihat teman-teman, jadi pemilih bisa dipilih gitu ya, yang mana teman-teman mau ikut agar bisa lulus di tahap selanjutnya yaitu SKB dan saingannya nggak terlalu banyak. Yang pertama ada analisis hukum,
ahli pertama. Ini kategori untuk pusat ada 2, analisis kebijakan ahli pertama ada 11, terus analisis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama ada 25, analisis SDM ahli pertama juga banyak teman-teman, ada 30, arsiparis ya ahli pertama ada 6, 129 untuk terampil di arsiparisnya cukup banyak 129, terus SDM aparatur ahli pertama ada 1, 9 untuk auditor ahli pertamanya, 67 untuk fasilitator pemerintahan, 35 untuk penata kelola hukum dan perundang-undangan. Penata kelola pemerintahan ada 125 ya. Terus 43 promosi untuk kategori penata kelola sistem dan teknologi informasi. Penata kependudukan dan keluarga berencana ahli pertama ada 104, ada juga 3 untuk penata keprotokolan, 34 untuk pengawas pendataan statistik. Ini terdiri dari pusat dan juga provinsi dan juga UPT. Jadi teman-teman bisa lihat yang mana kira-kira bisa peluang yang besar untuk teman-teman. Selanjutnya ada juga nih teman-teman untuk pengelola kebetulan 39, terus juga jasa ahli. Jasa ahli ada 38 yang terletak di pusat, 170 untuk provinsi untuk kategori penyuluh keluarga berencana atau PKB ahli pertama. Terus penyusun materi hukum undang-undang ada 35, 2 untuk perancang peraturan perundang-undangan yang terletak di pusat, 45 persebarannya 20 pusat, 25 provinsi untuk perencana ahli pertama, 114 di provinsi petugas lapangan keluarga berencana ahli terampil nih teman-teman, banyak ya 114, 45 untuk kategori masyarakat ahli pertama, 14 untuk APBN terampil, 14 untuk peranata komputer ahli pertama, terus peranata komputer untuk terampil 22, 36 untuk SDM aparatur terampil, 2 untuk pustakawan ahli pertama terletak di pusat, dan 6 juga di pusat statisi ahli pertama. Ini adalah persebaran untuk kategori promosi CPNS BKKBN tahun 2024. Banyak ya pilihannya teman-teman, jadi jangan salah pilih, silakan baca baik-baik dan yang mana kira-kira teman-teman bisa mengikuti dan besar peluangnya di tahun 2024 untuk kategori CPNS BKKBN. Informasi resminya bisa melalui link ini ya, yang resmi dikeluarkan oleh BKKBN. Yang masih bingung gitu bertanya di mana melihat pengumuman ini bisa dilihat di website bkkbn.go.id. Terakhir teman-teman yang masih bingung atau masih ada yang bertanya gitu ya berkaitan dengan administrasinya, teman-teman bisa langsung menghubungi resmi melalui website bkkbn.go.id atau juga bisa melalui telegramnya, ini nomor handphonenya juga disertakan. Atau yang masih bingung gitu mau bertanya masalah surat pernyataan atau surat lamaran bisa langsung melalui nomor resmi yang sudah dikeluarkan oleh pihak BKKBN. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah selalu mampir di channel YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment supaya nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Semoga sukses teman-teman. Dan akhir kata, wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.